Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 256 episode 101. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 257 episode 102. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Sekarang jam 2.12 siang di Cina, pertarungan antara Hong, Dewa Guntur dan binatang bertanduk emas adalah 1 jam yang lalu. Suara Babata serius, kali ini. Kekuatan hidup makhluk bertanduk emas telah menjadi sangat lemah, jelas diterima kerusakan parah. Pasti butuh beberapa hari untuk pulih. Namun Anda tidak dapat membuang waktu. Semakin dini Anda bertindak semakin baik. Setelah setuju untuk membantu Luo Feng, Babata menggunakan kekuatan penuhnya dalam membuat rencana untuknya. Pertama, Anda harus menemukan pengorbanan 5 Traveler Bintang, menggunakan teknik rahasia, dan menyerap kelima dari mereka saat mereka menggunakan bakar jiwa ke menara Void dan gunakan teknik. Pilih 5 orang, 5 ini pastilah Traveler Bintang. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka, karenanya energi yang dihasilkan dari pembakaran jiwa akan semakin kuat. Luo Feng berdiri di balkon, memandangi gedung pencakar langit di sekitarnya. Di kejauhan, angkutan tentara bergerak bola-balik. Dia berkata, Babata, kirimkan pikiranku ke grup, untuk semua prajurit Traveler Bintang. Mereka yang bersedia, siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri, biarkan mereka datang kepadaku. Suara Luo Feng lembut tapi sangat keras. Baik, di bawah kendali Babata, semua prajurit Traveler Bintang di bumi segera menerima kabar itu. Luo Feng, menurutmu berapa banyak yang mau dikorbankan? Babata tidak bisa tidak bertanya, mereka adalah pejuang Traveler Bintang dan pembaca roh. Bahkan jika kota-kota markas dihancurkan dan manusia harus melarikan diri, peluang mereka untuk bertahan hidup masih yang tertinggi. Aku tidak tahu, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Teknik rahasia, adalah langkah yang sangat istimewa dalam teknik planet Yunmo. Salah satu dari mereka secara khusus memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Langkah ini juga bisa memungkinkan seseorang untuk mengendalikan bawahannya menjadi pengorbanan. Pengorbanan ini harus memiliki persetujuan, kemauan dan tanpa syarat. Itu akan gagal saat ada keraguan. Itu sebabnya, Luo Feng tidak bisa memaksa orang lain untuk membakar jiwa mereka dan mengorbankan diri mereka sendiri. Berbunyi. Jam tangan komunikasi taktis Luo Feng mengeluarkan suara. Ini satu. Luo Feng membuka, sebuah pesan muncul dengan hanya beberapa kata. Aku alur, bersedia. Jantung Luo Feng berdetak kencang setelah melihat pesan itu. Balasan pertama ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 penjaga Hong, alur. Berbunyi. Komunikatornya berdering beberapa kali lagi. 2 lagi, Luo Feng baru saja akan memeriksa siapa mereka. Berbunyi. Semakin berdering, itu hampir bersamaan. Suara itu lembut, tapi suara yang terus-menerus mengejutkan Luo Feng. Gila sekali. Babata hanya bisa berkata pelan. 3 menit 16 detik. Arloji komunikasi taktis telah berjalan lurus selama itu, frekuensi bunyi di setelah 3 menit 16 detik itu jauh lebih rendah. Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Luo Feng, kamu telah menerima 81 pesan, 62 diantaranya bersedia. Dan yang lain mempertanyakan tentang seberapa besar kemungkinan kamu dalam membunuh monster yang menelan itu. Babata dengan cepat memindai dan menghitung. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, kau yang memutuskan, pilih 5 orang. Kata Babata. Siapapun yang ia pilih akan menjadi korban. Menurut tingkat kekuatan roh mereka, siapapun yang paling membantu, Babata. Anda memilih 5, kata Luo Feng serius. Baik. Babata berkata,
saya telah memilih, mereka adalah Mo Henderson, Eastburn, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, Cina, dan Rusia. Namun, ketua kelima Istana Wargot dia tidak menjawab sama sekali. Aku tidak bisa memaksa siapapun. Luo Feng diam-diam menggumamkan 5 nama ini. Mo Henderson, Eastburn, Tripati Singh, Jia Yi. Sokolov, Mo Henderson, yang dikenal sebagai Ice Emperor, seorang pria yang sangat agresif, saat ini, pahlawan super Amerika. Eastburn, mantan pembaca roh nomor 1 di bumi. Sekarang dikalahkan oleh Luo Feng. Tripati Singh, dikenal sebagai yang terkuat di India, diberi nama Lion King. Sokolov, Rusia, seorang pejuang yang sengit sekaligus brutal. Jia Yi, orang yang selalu berkontribusi ke China, seorang pejuang dari Nirvana Agung. 5. Luo Feng mengerti. Selama teknik rahasia dimulai, 5 ini akan dikorbankan. Mereka sudah tahu itu. Namun mereka segera merespons. Hubungi 5 orang ini, beri mereka 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudera Pasifik. Luo Feng berkata dengan suram. Baik, Babata segera mengirimkan pemberitahuan. Rusia, tinggi dan kokoh. Kedua matanya bersinar dengan warna merah. Seorang pria dengan penampilan menyeramkan berdiri di pintu kamar, pintu tertutup. Elena, pria jangkung dan kokoh itu berkata dengan suara berat. Bergema di seberang ruangan, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku melihatmu. Dia, Sokolov, galak dan buas, pejuang nomor 1 Rusia, tidak pernah menikah, suka minum, dan mencintai wanita. Tidak ada seorang pun di Rusia yang berani menentangnya, namun hanya sedikit yang tahu bahwa ia sebenarnya memiliki seorang putri. Anak perempuan ini sebenarnya adalah hasil dari minumnya. Aku menuju ke Lautan Pasifik untuk menghadapi monster yang menelan. Elena, jaga dirimu. Sokolov meraung, menatap pintu, mata yang menakutkan itu memiliki sedikit harapan dan harapan. Namun, pintu itu tidak pernah terbuka. Sokolov berbalik dengan ganas. Mengambil langkah besar, dia berjalan ke arah jet mobil berbentuk cakram. Dengan sangat cepat, jet otomatis menyala dan mulai terbang. Berderak. Pintu kamar akhirnya terbuka, seorang wanita dengan rok panjang memandang dengan hati-hati, yang dia lihat hanyalah sebuah piringan kecil yang terbang jauh di langit yang luas. Sampai menghilang sama sekali. Melihat jejak kaki yang tersisa di salju di bawah, wanita itu hanya bisa menangis. Beruang kutub Sokolov yang ganas dan buas telah mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Kaisar Mo Henderson mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, putranya bersama anaknya yang baru saja meminum susunya. Raja Singa Tripati Singh juga mengucapkan selamat tinggal kepada 3 istri dan sekelompok anak-anaknya. Eastburn hanya mengunci diri di kamarnya. Dan tetap diam selama 5 menit sebelum naik dan pergi dengan jet otomatis. Jia Yi hanya menelepon ke orang-orang yang dicintainya dan pergi dengan jet otomatis. Ruang tamu Luo Feng. Luo Feng kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dipenuhi air mata saat mereka mengambil Luo Feng yang berlutut. Luo Hua, jaga ibu dan ayah dengan baik. Luo Feng memandang ke arah adiknya. Ya, mata Luo Hua merah padam, dia mengangguk deras. Luo Feng mengangguk juga, berbalik untuk melihat Susin yang bermata berlinang air mata. Luo Feng mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya. Berkata dengan lembut, maaf. Jangan katakan itu. Susin menggelengkan kepalanya. Aku berutang pernikahan padamu. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya. Segera kawat baja atas kelambu terbang keluar, dan di tengah-tengah terbang, membelah menjadi 2 bongkahan. Kedua kabel pendek ini secara otomatis melengkung dan membentuk 2 cincin. Sekarang, tidak ada waktu tersisa untuk membeli cincin. Luo Feng berpegangan pada 2 cincin baja.
Dengan orang tua saya sebagai saksi, Susin. Maukah Anda menikah dengan saya? Luo Feng bertanya dengan lembut. Ya, ya. Susin hanya bisa mengangguk ketika air matanya mengalir. Luo Feng dengan lembut memberikan cincin tanpa nama itu pada Susin, meletakkannya di jarinya. Susin juga menaruh cincin pada Luo Feng. Maaf, saya mengecewakan Anda. Saya juga mengecewakan dua anak yang belum lahir. Luo Feng memandang Susin, menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Susin menutup matanya, mereka tetap seperti itu untuk sementara waktu. Ketika Susin membuka matanya, yang bisa dilihatnya hanyalah punggung Luo Feng yang berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Feng kecil, Luo Feng. Sekelompok orang berlari, mengangkat kepala di halaman. Pemuda itu menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit timur. Luo Feng, di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, sedang terbang. Dia mengamati di bawahnya, banyak kota yang Zhou telah menghilang di bawahnya, dan yang tersisa adalah kota yang hancur dan hancur, penuh dengan debu dan puing-puing, monster di seluruh. Ini adalah kota dari bahkan sebelum Nirwana besar, dan sekarang adalah rumah bagi monster. Saya Luo Feng, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Berikan saya lokasi Anda saat ini dan kecepatan terbang jet otomatis, saya akan menentukan titik pertemuan. Luo Feng secara bersamaan menginformasikan kelima pejuang. Ini Mo Henderson. Kecepatan jet mobil saya adalah 3.800 meter per detik, ini adalah Jia Yi. Kelima menjawab berturut-turut dengan kecepatan dan posisi mereka. Babata menggunakan informasi ini untuk menghitung titik pertemuan optimal. Luo Feng, aku sudah menghitung titik pertemuan. Anda semua hanya perlu 1 jam 8 menit untuk mencapai dan berkumpul. Titik pertemuan adalah total 351 km dari tempat monster bertanduk emas berada. Baik, Luo Feng segera memberitahu 5 titik pertemuan. Saat itu masih sore di Cina, namun, di titik pertemuan. Langit dengan cepat menjadi gelap. Di titik pertemuan. Ketika Luo Feng tiba di titik pertemuan, sebuah jet mobil berbentuk cakram hitam sudah mengambang di sana. Seorang pria Asia Selatan dengan rambut sedikit keriting segera terbang keluar. Luo Feng, apa kabar? Pria itu mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu. Tripati Singh. Luo Feng juga mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan. Tidak lama kemudian, orang Amerika Mo Henderson telah tiba juga. Yang keempat tiba adalah Jia Yi. Yang kelima adalah Sokolov, keenam adalah Isben. Saya sudah membahas poin-poin utama. Apakah Anda semua mengerti? Luo Feng memandang 5. Dimengerti. Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menganggukkan kepala dengan tegas. Baiklah, mari kita pergi ke laut, di mana monster menelan itu, kata Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing, 6 orang. 6 sinar. Terbang serempak 300 km jauhnya. Pada saat itu, di mana-mana di bumi menyiarkan adegan ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, Susin dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis ketika mereka menyaksikan, dan para elit dan pemimpin bumi lainnya semuanya jelas, ini mungkin kesempatan terakhir umat manusia. Prajurit terkuat Amerika Mo Henderson, Isben terkuat di Eropa, Tripati Singh terkuat di India, Sokolov terkuat Rusia dan pahlawan kita selamanya dari Cina, Jia Yi, bersama dengan pembaca roh nomor 1 di bumi, jenius termuda Luo Feng. Mari kita selamanya mengingat nama mereka. Suara dari layar sungguh-sungguh. Di layar, 6 pejuang elit diterbangkan di udara dan kemudian dilarikan ke lautan luas. Akhir dari chapter 257 episode 102, terima kasih.